Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita ibadah bersama Jemaat Logos. Sebelum kita ibadah online ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah suasana yang tidak mendukung ini, suasana pandemi, kami boleh merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati ibadah online ini Tuhan, awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah semua ini Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga, kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu Tuhan, setiamu tidak, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu. Sekali lagi katakan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami puji nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, buat kasih setia. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua itu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Sekali lagi katakan, lewati cobaan kita tetap percaya. Haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun kita akan berdoa lebih dulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kalau kembali kami boleh belajar dari firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu sajalah yang mampu memimpin kami hidup makin dekat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengar. Supaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Melihat situasi sekarang di mana banyak sekali kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi. Situasi kayak begini, ditambah lagi dengan berita-berita tentang bencana alam. Dan banyak orang yang mengatakan kita sudah dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sebab itu, di tengah-tengah suasana yang kayak begini, kita tidak boleh lemah. Kita harus tetap kuat. Sebab itu, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, kekuatan dari Tuhan. Untuk itu kita akan sama-sama membaca dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Nah, ini penting sekali buat kita, ya. Bagaimana kita bisa dapat kekuatan itu? Ini yang penting. Bagaimana kita bisa dapat kekuatan itu? Sebab Tuhan Yesuslah sumber kekuatan.
Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus ini? Puji nama Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berarti kita dapat kekuatan dari Tuhan kalau kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, melekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan dapat aliran kekuatan dari Dia. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu Rasul Paulus dia berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus bilang, justru di saat aku lemah, kekuatan dari Tuhan itu mengalir datang di dalam hidupku. Sehingga aku jadi kuat di dalam Kristus. Dan mampu melakukan segala tugas yang Dia berikan kepadaku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat untuk apa kita diberi kekuatan. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala sesuatu dapat aku tanggung di dalam Dia. Inilah gunanya kekuatan itu. Supaya kita bisa menanggung apa yang terjadi dan menimpa di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Apa artinya? Ini berarti dengan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan, aku bisa menanggung segala perkara. Itu berarti aku tidak akan tenggelam dalam apapun yang menimpa dalam hidupku. Kesulitan, kesukaran apapun, aku tidak akan tenggelam. Aku tetap tegak berdiri. Ini pengertian pertama. Pengertian yang kedua, dapat kutanggung dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Itu berarti aku tidak akan tunduk terhadap apapun yang datang menghadang aku. Godaan, pencobaan, aku tidak akan tunduk. Aku tetap akan berdiri tegak, menegakkan kepalaku. Karena aku tahu kekuatan yang Tuhan berikan menjadikan aku pemenang. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, aku tidak akan takut ataupun khawatir dengan segala apa yang menghadang di depan aku. Karena kekuatan yang Tuhan berikan membuat aku mampu menghadapi semua. Mampu berjalan terus dengan tidak gentar dan tidak khawatir. Karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku luar biasa. Nah, inilah maksudnya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tahu kita akan menghadapi banyak hal. Dan itu yang harus menjadi tanggungan kita. Menjadi beban di dalam hidup kita yang harus kita tanggung. Tanpa kekuatan dari Tuhan, impossible. Tak mungkin bisa kita tahan menghadapi segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Nah, inilah maksudnya di dalam menghadapi hari-hari seperti ini, di mana tanggungan kita juga makin berat. Tuhan tak tinggal diam. Dia memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu menghadapi semua, sehingga kita mampu berdiri sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita melihat berikutnya. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, segala perkara.
Terjemahan lain mengatakan segala sesuatu. Segala sesuatu, apapun yang terjadi, kita dapat mengatasinya dengan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Kita bisa sebut banyak hal, banyak macam perkara. Ya, itu yang mampu atau itu yang dapat kita atasi. Meskipun bertubi-tubi menyerang di dalam kehidupan kita. Ada kesukaran, ada kesulitan, ada godaan, ada tantangan. Macam-macam datang menghadang kita. Gimana kita bisa bertahan dalam situasi seperti itu? Kalau tanpa kekuatan yang Tuhan berikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, firman Tuhan mengatakan, kalau Dia tidak turun tangan menolong kita, kita adalah manusia yang lemah, yang tak mungkin dapat mengatasi segala sesuatu yang menghadang di depan kita, bahkan mengelilingi kita, menimbulkan banyak kesulitan dan kesukaran. Tapi kita mampu bertahan, bahkan maju terus, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah, berikutnya, bukan hanya tantangan, rintangan, godaan dan macam-macam. Tetapi, kita harus ingat, bahwa ada kerja dan tugas berat yang harus kita laksanakan. Tugas berat yang harus kita laksanakan. Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Itu tugas kita. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Sebab itu, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, pada saat Dia naik, Dia angkat tangannya memberkati murid-muridnya. Dan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa yang dari atas, yaitu kegenapan janji Bapa buat kamu. Luar biasa. Ini berarti Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk meneruskan pelayanannya di muka bumi. Demikian juga kita. Tuhan memberi kita kekuatan supaya kita mampu meneruskan tugasnya di atas muka bumi ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tugas ini bukan tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat. Tugas yang berat. Sebab apa? Sebab tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Kalau kita baca riwayat Rasul Paulus menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan. Begitu banyak penderitaan. Tapi dia berkata, aku maju terus. Aku pantang mundur. Mengapa bisa? Sebab Tuhan yang memberi kekuatan. Puji nama Tuhan. Sebab itu, di dalam Kristus, kita dapat menanggung beban yang terberat yang harus kita tanggung. Dan juga menyelesaikan tugas yang terberat yang menjadi tanggung jawab kita di dalam Kristus. Sebab Dia memberi kita kekuatan dan kemampuan. Sebab itu, di dalam Kristus, jiwa yang paling lemah sekalipun akan memperoleh kemenangan menghadapi lawan yang paling kuat
sekalipun. Kok bisa? Kekuatan dari Dia mengalahkan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu firman Tuhan yang kita baca tadi, Filipi pasal 4 ayat 13, dalam terjemahan bebas adalah sebagai berikut. Aku mempunyai kemampuan, kekuatan, dan kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Dan untuk melakukan segala sesuatu dengan kuasa, kekuatan, dan kemampuan yang diberikan Kristus kepada aku. Luar biasa ayat ini. Sebab itu kita mau pegang ayat ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau pegang ayat ini dengan keyakinan kita bahwa sungguh kekuatan yang dari Tuhan membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu dan mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, semuanya takkan jadi, semuanya mustahil. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, semuanya pasti jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Semua pasti jadi. Sebab itu, jangan ragu-ragu. Pegang firman Tuhan ini baik-baik. Haleluya. Dan ingat bahwa sumber kekuatan dan kuasa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Dalam masa-masa seperti sekarang, yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran, kami tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga kami bisa menghadapi segala sesuatu. Bahkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah dan kehendak-Mu. Sungguh kami bersyukur, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami. Memberikan kepada kami semangat untuk terus mengiring Tuhan dengan setia. Untuk terus melayani Tuhan dengan setia. Sampai Maranatha, Engkau menjemput kami pulang. Kami bersyukur. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Haleluya. Engkau memberkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dan berkat-Mu menyertai kami semua. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.